Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Fadila Lavina. Aku adalah salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang ada di International Women University. Nah, sekarang aku lagi menginjak semester 2 akhir, yang dimana aku tuh lagi ngerjain tugas akhir semester buat naik ke semester 3. Sekarang aku mau jawab-jawabin nih pertanyaan yang udah dikasih ke aku tentang mata kuliah komunikasi antarpersonal. Yuk! Kalau menurut aku, faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri dalam kehidupan aku adalah orang yang ada di lingkungan sekitar aku. Kenapa sih orang lain yang ada di lingkungan sekitar aku tuh bisa ngasih pengaruh buat konsep diri yang aku punya? Hal itu tuh dikarenakan pandangan dan penilaian yang aku punya terhadap diri aku sendiri, biasanya aku ambil dari bagaimana orang sekitar aku menilai diri aku sendiri. Nah, jadi orang sekitar tuh sangat berpengaruh buat konsep diri yang aku punya. Selain itu, pengalaman yang pernah aku laluin juga bisa jadi salah satu faktor yang berpengaruh buat konsep diri aku. Soalnya, pengalaman yang pernah aku alamin sendiri tuh ngebentuk beberapa perasaan baik atau buruk yang bisa mempersepsikan gimana sih diri aku yang sebenarnya lewat kejadian atau pengalaman yang udah pernah aku lewatin. Nah, dari situ terbentuklah konsep diri aku yang seperti sekarang ini. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, pasti ada hubungan yang berhasil ataupun hubungan yang gagal. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hubungan antar pribadi itu menjadi gagal. Yang pertama, biasanya itu penyampaian pesan yang ingin disampaikan sulit buat ditangkap atau dimengerti sama lawannya. Jadi, hal itu tuh membuat terjadinya miskomunikasi di antara mereka. Yang selanjutnya adalah hal yang paling sering terjadi, yaitu tidak mau mendengarkan atau bahkan tidak terlihat peduli dan acuh dengan apa yang ingin orang lain sampaikan, dan bahkan memberi respon yang gak baik gitu. Kejadian itu tuh sering banget aku alamin di kehidupan sehari-hari aku. Misalnya, aku cerita atau cuman buat sekadar nanya doang, tapi responnya itu tidak baik atau bahkan gak ngasih perhatian buat cerita yang ingin aku sampaikan gitu. Biasanya hal-hal kayak gitu tuh ngebuat hubungan antar pribadi antara aku dengan orang tersebut tuh jadi gagal hanya karena dengan respon yang diberikan orang tersebut tuh kurang baik. Nah, yang terakhir yaitu suka memotong pembicaraan dan merasa paling benar. Ngebangun hubungan pribadi sama orang yang kayak gini tuh kayaknya emang paling susah, karena bisa bikin orang yang berhubungan sama mereka tuh jadi gak nyaman atau malah bikin mereka jadi gak mau berhubungan lagi sama orang tersebut. Di dalam teori penetrasi sosial, ada yang namanya analogi lapisan bawang. Menurut aku, analogi lapisan bawang merupakan sebuah lapisan atau kedalaman dari sebuah proses hubungan kedekatan dengan seseorang. Nah, kayak misalnya aku baru kenal sama orang baru. Hubungan aku dengan orang tersebut itu baru sampai di lapisan kulit yang paling luar. Yang dimana lapisan kulit luar ini, dia dan aku itu hanya dua orang yang saling kenal saja, jadi belum menjadi teman. Nah, dalam lapisan ini juga kita tuh masih bertukar tentang informasi pribadi, tentang nama, alamat rumah, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita berdua udah merasa nyaman, akan lanjut kepada lapisan bawang yang kedua. Nah, di sini mulai ada keterbukaan di antara kita berdua dan sudah bisa disebut teman. Dan untuk lapisan selanjutnya yang lebih dalam itu menuju ke hubungan yang lebih dekat atau intim seperti sahabat. Nah, untuk melewati setiap lapisan-lapisan bawang ini, waktu untuk tiap orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana kenyamanan dan keterbukaan di antara mereka masing-masing. Mengenai dramaturgi yang biasa aku temuin di media sosial, contoh yang bisa aku ambil adalah seorang influencer yang ada di Instagram atau biasanya kita sebut selebgram.
Di atas panggung tersebut, yaitu media sosial, mereka para influencer memposisikan diri mereka sebagai seseorang yang menjadi contoh atau panutan bagi banyak orang atau followersnya. Nah, dari hal tersebut, mereka menempatkan diri agar selalu membagikan dan memposting sesuatu yang bersifat positif, agar para pengikutnya mengambil sesuatu yang positif dari apa yang mereka posting di media sosial. Mengenai komunikasi antara pribadi yang pernah didiskusiin di dalam kelas, banyak hal baru yang aku pelajarin dari kelas tersebut. Mungkin dari hal kecil tentang memahami bagaimana dan seperti apa diri kita sendiri yang sebenarnya. Menerima apa yang menjadi kekurangan dari diri kita sendiri lewat self-love yang pernah dibahas sebelumnya di dalam kelas komunikasi antarpersonal. Nah, selain itu, ada juga mengenai teori yang ngebahas jenis-jenis hubungan yang kita jalani sehari-hari kayak gitu. Misalnya, teori saling melengkapi, teori saling membutuhkan, dan lain-lain. Di dalam itu juga ada konsep-konsep mengenai hubungan kita dengan orang lain. Jadi, kita tuh bisa tahu bagaimana kita merespon dan berlaku pada orang lain dengan seharusnya. Dalam waktu 5-10 tahun ke depan, ada banyak banget hal yang ingin aku capai. Dari mulai lulus kuliah dengan nilai memuaskan, mendapat pekerjaan yang stabil, dan sukses dalam pekerjaan di bidang yang sesuai dengan passion diri aku. Supaya waktu aku kerja tuh gak berasa lagi kerja, melainkan lagi ngelakuin hobi yang aku suka. Aku juga pengen banget traveling keliling Indonesia, juga main ke Korea gitu. Emang itu keinginan dan harapan aku dari waktu aku kecil, bisa mengunjungi banyak tempat yang ada di dunia. Terus harapan aku juga sama seperti wanita lain di luar sana. Yaps, harapan aku adalah aku dapat pasangan hidup dan membangun kehidupan bersama. Harapan aku gak ribet, proyeksi diri aku dalam waktu tersebut terbilang bukan hal yang istimewa atau luar biasa. Tapi hal tersebut, hal-hal kecil yang emang bikin kehidupan aku tuh jadi berwarna. Thanks for watching and bye-bye!